Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 424 sampai dengan 426. Saat khusus 12 Mei 1935. Malam hari aku pergi tidur, dan dalam sekejap aku tertidur. Karena tertidur dengan lebih cepat, aku pun terbangun lebih awal. Seorang anak kecil datang dan membangunkan aku. Anak itu tampaknya berumur sekitar 1 tahun. Dan aku heran karena ia dapat berbicara sedemikian lancar. Sebab anak-anak seusia itu belum dapat berbicara, atau bisa berbicara tetapi sangat tidak jelas. Anak itu sangat tampan, tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata, dan mirip dengan kanak-kanak Yesus. Ia berkata kepadaku, "Pandanglah ke langit." Dan ketika aku memandang ke langit, aku melihat bintang-bintang dan bulan bercahaya. Kemudian anak itu bertanya kepadaku, "Apakah engkau melihat bulan dan bintang-bintang itu?" Ketika aku berkata ya, ia berkata kepadaku sebagai berikut. Bintang-bintang itu adalah jiwa orang-orang Kristiani yang setia, dan bulan adalah jiwa biarawan-biarawati. Apakah engkau memperhatikan betapa besarnya perbedaan antara sinar bulan dan sinar bintang-bintang itu? Begitulah besarnya di surga perbedaan antara jiwa seorang biarawan atau biarawati dan jiwa orang beriman Kristiani. Dan ia masih berkata lagi, keagungan sejati ada dalam kasih akan Allah dan dalam kerendahan hati. Kemudian aku melihat suatu jiwa yang dipisahkan dari tubuhnya di tengah siksaan yang berat. Oh Yesus, ketika aku mau menuliskan ini, aku gemetar menyaksikan hal-hal mengerikan yang dikatakan tentang dia. Aku melihat jiwa anak-anak kecil dan jiwa anak-anak yang lebih tua, yang berusia sekitar 9 tahun, keluar dari sejenis jurang berlumpur. Jiwa-jiwa itu kotor dan menjijikkan, menyerupai monster yang amat mengerikan dan mayat yang membusuk. Tetapi mayat-mayat itu hidup dan memberikan kesaksian yang keras melawan jiwa yang menghadapi ajal itu. Padahal jiwa yang aku lihat menghadapi ajal itu adalah jiwa yang penuh dengan sorak-sorai dan sanjung puji dunia, yang berakhir dalam kehampaan dan dosa. Akhirnya seorang perempuan keluar dengan membawa sesuatu seperti air mata yang ditampung dalam pakaian kerjanya. Ia memberikan kesaksian yang sangat berat melawan dia. Sungguh, saat yang mengerikan ketika orang wajib menyaksikan segala perbuatannya dalam kenistaan dan kepapaan. Tidak satu pun dari perbuatan-perbuatan itu akan tersembunyi. Semuanya akan menyertai kita menghadap penghakiman Allah. Aku tidak dapat menemukan kata-kata dan perbandingan untuk mengungkapkan hal-hal yang mengerikan seperti itu. Memang, aku mendapat kesan bahwa jiwa itu tidak dikutuk, tetapi jenis siksaan yang ditimpakan kepadanya sama sekali tidak berbeda dari siksaan neraka. Perbedaannya hanyalah suatu hari siksaan ini akan berakhir. Yesus, Engkau andalanku.